Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Menyandang status mahasiswa pasca sarjana tidak menyurutkan langkah Fahmi untuk menekuni bisnis kopi di areal Fakultas Pertanian. Mengusung brand Tani Kopi, Fahmi bersama mahasiswa yang lain bekerja sama membesarkan kedai kopi tersebut. Kopi Tani menyediakan kopi dari petani lokal di Dampit dan sekitarnya. Fahmi mengaku selain menyediakan wahana untuk minum kopi, TNI juga mengusung misi membantu para petani lokal agar hasil panennya terserap oleh industri dan UKM. Tani Kopi menyediakan berbagai aneka kopi dengan cita rasa yang berbeda sesuai dengan selera kekinian mahasiswa. Kopi Tani yang berada di areal Fakultas Pertanian merupakan salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh Fahmi. Mahasiswa pasca sarjana Fakultas Pertanian ini tidak canggung untuk terjun langsung di kedai kopinya. Fahmi mengaku dengan berbisnis kedai kopi, maka dirinya ikut membantu para petani lokal di Dampit dan sekitarnya. Hasil panen para petani terserap langsung oleh pelaku UKM dan industri sehingga petani memperoleh pendapatan. Untuk nama kafenya itu Tani Kopi, mulai buka itu tanggal 7 Februari 2023. Ya karena berada di Fakultas Pertanian, jadi ya saya ngambil simpelnya aja, saya bikin Tani Kopi gitu. Kenapa saya membuka di sini? Karena memang diberikan kesempatan oleh birokrat untuk mengelola tempat ini dijadikan kafe kekinian lah. Terus untuk tempatnya memang strategis karena kan banyak mahasiswa, jadi ya cukup strategis lah. Langkah Fahmi mahasiswa pasca sarjana UB untuk memiliki kedai kopi tidaklah instan. Fahmi mengaku mengawali dengan berjualan kopi keliling atau kopling menggunakan sepeda. Setiap hari di sela kuliah, Fahmi berkeliling ke kawasan sekitar kampus untuk menjajakan kopi kelilingnya. Setelah memiliki modal, Fahmi sempat mencoba peruntungan dengan membuka di kawasan Soekarno-Hatta. Jatuh bangun pernah dialami oleh Fahmi, namun hal tersebut tidak memutus semangatnya dalam berbisnis. Saat ini mahasiswa pasca sarjana UB ini membuka kedai kopi dengan label Kopi Tani di area Fakultas Pertanian UB. Kopi Tani yang dimiliki oleh Fahmi tidak berdiri dalam sekejap. Butuh waktu dan perjuangan tersendiri bagi Fahmi yang mengawali dengan berjualan kopi secara keliling. Kopi Tani bukan outlet pertama yang Fahmi dirikan, karena sebelumnya Fahmi pernah membuka kedai kopi di kawasan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Kegigihan Fahmi dalam mengelola usaha yang mengantarkannya dapat mendirikan Kopi Tani di kampus UB. Kalau untuk yang menginspirasi, saya sebenarnya dulu pernah buka kopi dari mulai kopling sih, kopi keliling. Jadi buka lewat sepeda gitu. Terus setelah itu ada modal, diberikan kesempatan oleh teman untuk ngelola tempatnya, itu di Kerto. Setelah kelihatan rame, saya memberanikan diri buka di Suhat, di Bunga Coklat. Itu dulu Akasi Coffee. Nah setelah itu ya karena dulu itu saat pandemi, terus juga ada masalah sama kontrak, jadi ditutup gitu mas, terpaksa ditutup.
Nah setelah itu tapi saya nggak berkecil hati untuk membuka lagi. Ya setelah itu diberikan kesempatan untuk mengelola tempat ini dan saya buka lagi Tani Kopi gitu. Orang tua yang memiliki anak Down syndrome merupakan sosok yang kuat dan luar biasa. Hal ini ditegaskan oleh Viko, desainer Kota Malang yang mendukung kegiatan anak Down syndrome. Menurutnya, dalam kegiatan ini bukan hanya bagi anak Down syndrome, namun juga bagi media untuk menghibur orang tuanya. Dalam pandangan Viko, mereka perlu mendapat dukungan terus-menerus dalam mengasuh anak Down syndrome. Dengan dukungan tersebut, diharapkan para orang tua tetap memiliki rasa dan optimis dalam menjalani kehidupan. Kegiatan Down Syndrome Model Han tidak hanya memberikan ruang kreasi kepada anak Down Syndrome, namun kegiatan tersebut juga memberikan semangat kepada para orang tua mereka. Melalui kegiatan ini, diharapkan orang tua tetap memiliki semangat dan optimisme dalam mengasuh anak Down Syndrome. Anak Down Syndrome memiliki bakat masing-masing, namun membutuhkan usaha keras dari semua pihak untuk membantu mereka. Kenapa mau support anak Down syndrome? Sebenarnya tujuannya bukan support anak Down syndrome ya, tapi menghibur orang tuanya kalau Viko ya. Jadi saya itu ngelihat teman-teman orang tuanya anak Down syndrome ini luar biasa. Anak Down syndrome itu kan tidak semuanya bisa mandiri hingga dewasa ya. Tapi orang tuanya tetap nganterin kemana-mana, tetap dampingin. Nah itu hebat banget. Jadi acara ini adalah untuk menghibur orang tuanya. Bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang memiliki kegiatan di perpustakaan, saat ini terdapat sarana pendukung baru berupa kafe alumni. Kedai kopi mungil ini merupakan besutan Badan Usaha Non-Akademik UB bersama dengan alumni. Direktur Buna Nurholis menjelaskan, pilihan hadir di perpustakaan karena area tersebut memiliki tingkat kunjungan yang tinggi dari mahasiswa sepanjang hari. Selain itu, lokasi perpustakaan juga strategis karena dekat dengan berbagai fakultas. Alumni Cafe diharapkan mampu menjadi alternatif baru bagi mahasiswa dalam beraktivitas di kampus UB. Alumni Cafe yang merupakan kafe baru berada di samping pintu masuk perpustakaan UB. Kafe ini menyediakan berbagai minuman kopi dan lainnya bagi mahasiswa dan pengunjung umum. Selain minuman, alumni kafe juga menyediakan makanan ringan yang terjamin rasa dan kehalalannya. Keberadaan kafe ini merupakan kerjasama antara alumni dengan Badan Usaha Non-Akademik UB. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Meskipun kecil tapi harapannya ini bisa melayani banyak mahasiswa karena di sini perputarannya cukup tinggi ya. Kita lihat dari ujung sana sampai ujung sana itu bahkan ini dari pagi hingga malam hari. Ya dengan ini nanti harapannya Universitas Brawijaya ini bisa mendukung mahasiswa yang ingin berlama-lama belajar di kampus dengan nyaman. Wifi-nya juga kencang di sini, jadi belajar nyaman sekali di sini. Kita ingin mewujudkan kampus Universitas Brawijaya kampus yang paling nyaman untuk belajar.
Kerja keras Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan transformasi BUMN terlihat nyata. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan saat ini jumlah BUMN dari 108 dipangkas menjadi 40 perusahaan. Pemangkasan ini dilakukan dengan melakukan merger, holding dan penutupan BUMN yang tidak sehat. Dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, BUMN dapat fokus untuk mengelola bisnisnya menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Transformasi ini menurut Arya diharapkan dapat diteruskan oleh para mahasiswa dengan berkarir di BUMN. Saat ini BUMN setiap tahunnya membuka kesempatan kepada mahasiswa terbaik dari berbagai kampus untuk berkarir di perusahaan milik negara. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dalam talk show BUMN Goes to Campus menyatakan jumlah BUMN saat ini terus menciut namun sehat. Melalui langkah transformasi, jumlah BUMN dipangkas hingga berjumlah 40 perusahaan. Transformasi ini harus dapat dilanjutkan dengan hadirnya sumber daya manusia yang kompeten dari berbagai kampus termasuk Universitas Brawijaya. Perubahannya sangat besar, jadi kami perlu informasikan, apalagi kalau teman-teman berminat masuk BUMN. Kan sayang, masuk BUMN tapi kira mungkin kayak BUMN dulu, enggak. Sekarang BUMN-nya berubah, sangat banyak berubah. Kami dari 108 BUMN, kami sekarang tinggal 41 BUMN. Dalam waktu dekat tinggal 40. Kenapa? Karena Damri sama PPD yang memang kerjanya sama-sama nangani bus transportasi itu akan kami mergerkan. Jadi mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi kami tinggal 40 BUMN. Jadi ini adalah sebuah rangkaian transformasi bagaimana kami namanya holdingisasi terhadap BUMN. Karena dulu BUMN ini berbeda-beda. Kadang-kadang nggak berintegrasi, kadang-kadang dia nggak nyambung. Sebelum melakukan transformasi, BUMN yang jumlahnya mencapai ratusan sering tidak sinkron dalam mengelola bisnisnya. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan BUMN lini bisnisnya banyak yang saling tidak terkoneksi. Arya mencontohkan dalam tubuh Pelindo yang terdiri dari Pelindo 1 hingga 3 memiliki sistem sendiri-sendiri yang menyebabkan proses pengiriman logistik tidak efisien. Hal inilah yang membuat Menteri BUMN melakukan transformasi BUMN dengan melakukan holdingisasi, merger, dan langkah lainnya agar BUMN dapat berjalan efisien. Proses manajerial BUMN yang tidak sinkron terjadi pada saat transformasi BUMN belum dilakukan. Akibatnya, gerak langkah BUMN sebagai badan usaha terlihat kurang lincah dalam dunia bisnis. Hal inilah yang menjadi perhatian Menteri BUMN Erick Thohir dengan melakukan perampingan BUMN menjadi 40 perusahaan yang sehat dan lincah. Kita itu punya dulu namanya Pelindo 1. Kalau Anda pergi ke pelabuhan di Pelawan atau di Medan, Anda bawa logistik dari pelabuhan Aceh atau dari Medan, itu Anda bawa ke Sumatera, ke Jakarta. Sampai di Jakarta, itu Anda diterima dengan perubahan sistem yang berbeda. Ketika Anda katakan bahwa, oh kan tadi saya sudah di Aceh, kami sudah masukkan data dan sebagainya. Kenapa kami masuk data lagi yang baru? Tapi kok beda lagi sistemnya ya? Yang Jakarta bilang apa? Maaf, di sini Pelindo 2, di sana Pelindo 1. Ketika Anda bawa barang dari Jakarta ke Surabaya, dekat sini kan, Tanjung Perak. Sampai di Surabaya, Anda diminta lagi nih, masukkan data baru lagi, sistem baru lagi.
Kursus fashion designer di Kota Malang memiliki pangsa pasar yang cukup besar. Rizka Sarah, owner 2Sisi, mengatakan saat ini peminat kursus fashion bukan hanya lulusan SMK, namun seiring dengan maraknya dunia busana, saat ini peserta kursus juga melebar hingga profesi lain seperti karyawan bank hingga dokter. Rizka menyebut profesi desainer ini akan makin banyak diminati karena dapat dikerjakan dari rumah dan memiliki waktu yang lebih fleksibel. Rizal optimis profesi ini akan mampu menggerakkan ekonomi kreatif di Kota Malang. Lembaga kursus fashion 2Sisi saat ini memiliki siswa dari berbagai kalangan. Tidak hanya siswa SMK, saat ini peserta kursus juga berasal dari kalangan pegawai swasta. Profesi fashion designer diyakini akan semakin marak dan dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi pelakunya. Hal inilah yang menjadikan makin banyak warga masyarakat yang mengikuti kursus fashion designer sebagai bekal menjadi desainer profesional. Kalau pangsa pasar kita lihatnya dari pertama pasti lulusan SMK-nya. Nah, lulusan SMK ini kan mereka kurikulumnya masih belum ada yang mata pelajaran yang nggak diajarin di sekolah. Dari SMK maupun di kuliahan itu juga sama. Jadi mesti ada teknik-teknik atau materi-materi yang dari sekolah fashion internasional itu belum ada, tapi padahal itu dibutuhkan. Nah, terus kalau untuk yang di pangsa pasar yang untuk sudah bekerja, itu mereka yang di vendor wedding, misalnya saya tuh kadang-kadang MUA itu yang mereka ingin buka baju sendiri. Jadi untuk gaun-gaunnya mereka sendiri. Jadi biar sama include kayak gitu. Lalu ada lagi pekerja-pekerja swasta yang mereka sudah boring sama pekerjaannya. Nah, terus dia mau nanti pensiun buka usaha. Nah, itu tuh juga banyak. Jadi pegawai-pegawai bank itu juga banyak jadi murid di sini. 2Sisi memiliki model pembelajaran yang fleksibel kepada para siswanya. Selain memiliki kurikulum baru, para siswa juga diajak berdiskusi mengenai kompetisi yang ingin mereka miliki. Rizka Sarah menjelaskan dengan diskusi bersama peserta, maka siswa akan memperoleh materi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Selain itu, materi yang dipelajari akan lebih ringkas sehingga mampu menghemat waktu dalam menempuh kursus fashion. Rizal mengakui dengan model saat ini lembaganya bisa bergerak lebih lincah dan fleksibel dalam membantu mencetak desainer profesional. Model pembelajaran yang simpel dan fleksibel menjadi salah satu kekuatan dari 2Sisi. Siswa akan diajak untuk berdiskusi mengenai keinginan dan kompetensi yang akan mereka capai. Melalui metode ini, siswa akan lebih fokus terhadap materi yang mereka butuhkan dan inginkan agar dapat menjadi desainer profesional. Kalau ciri khas kita untuk semua sih masih sama. Untuk baju-bajunya yang kita ajarkan semua lebih general, lebih dan kita lebih terbuka dengan siswa, kayak kamu lebih maunya kemana, karena kita nggak nyetir siswa maunya dia usahanya apa. Cuman kita saling diskusi aja, misalnya mbak kayaknya nanti ujungnya nanti lebih ke busana muslim deh, ya udah oke, kita belajarin di busana muslim aja. Di busana muslim pangsa pasarnya kayak gini, jadi kita ajarin dari awal sampai akhir. Tapi ada lagi yang memang dia di wedding aja, jadi ya dia gluteknya di situ aja gitu. Jadi memang kita ngikutin mereka. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang petugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.